Studi tour itu adalah metode. Studi tour itu bukan tujuan, tetapi pendukung untuk mencapai tujuan. Sehingga studi tour itu dia berada dalam sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Banyak bencana dari studi tour. Banyak rintangan dan sedih yang beruntun karena studi tour. Mengapa itu terjadi? Karena ada kesalahan-kesalahan pengelolaan serta tidak bertanggung jawabnya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti kasus kecelakaan di Subang pada bulan Mei ini, kecelakaan bus di tempat-tempat lain yang semua melibatkan anak-anak sekolah dengan alasan melakukan studi tour. Studi tour itu tidak salah, studi tour itu bukan sebuah kesalahan. Studi tour itu kan metode. Salah satu metode untuk mencerdaskan anak, untuk meningkatkan persepsi anak, untuk membuka wawasan anak, dan untuk memberikan kebaruan pada anak. Tapi studi tour itu bukan kewajiban. Studi tour itu pilihan. Karena metode, banyak metode yang harus dipilih, dan bisa jadi memilih studi tour karena tujuan tertentu. Maka melakukan studi tour, langkahnya satu, tentukan tujuan. Tujuan anak menjadi apa ketika harus melewati studi tour. Tentukan tujuan. Setelah ditentukan tujuan, baru yang kedua, siapa yang akan studi tour. Ini untuk menentukan tempatnya, jaraknya, tingkat kesulitan, kondisinya, situasinya, dan daya dukungnya. Siapa yang akan melakukan studi tour? Apakah anak baru, anak yang mau lulus, atau apa? Tentukan siapa. Secara detail dianalisis siapa itu. Nah, yang ketiga, baru tentukan materi studi tournya apa. Materi studi tournya adalah kita akan tour alam geo yang baru dibuka, ya, geofisika atau geologi atau apalah. Nah, materinya tentang apa, fokusnya di mana, dan materi apa yang harus diambil, itu harus ditentukan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, metodenya apa untuk studi tour itu? Apakah metode lewat grup, ataukah metode berbarengan, atau metode yang lain? Nah, baru yang kelima, itu tentukan medianya. Medianya apa? Apakah pakai bus? Apakah jalan kaki? Apakah pakai kereta? Atau pakai pesawat? Nah, media ini perlu dianalisis. Manajemen risikonya. Risikonya apa yang terjadi sampai memilih kalau gitu supaya risiko ini terminimalisasi, base-nya harus begini. Standarnya seperti ini. Kriterianya harus begini. Syaratnya harus begini. Nggak boleh ditawar syarat itu umpamanya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memilih perusahaan base. Tidak boleh sembarangan base apa saja bisa dipakai. Kalau dia tempatnya jauh, berliku-liku, naik, turun di pegunungan, tentu kita akan cari kendaraan yang baru. Kendaraan yang terjaga, dan kendaraan yang memang betul-betul diolah oleh orang yang bertanggung jawab secara rutin menservis kendaraan itu. Ini dari sisi media. Pakai base, lalu berhenti di mana, parkir di mana, dilanjutkan dengan apa, itu harus dianalisis. Oleh karena itu, perlu ada prosedur-prosedur
kriteria-kriteria ketika menentukan media studi tour ini. Supaya tidak terjadi apa-apa. Kriteria itu nanti muncul ke dalam bentuk analisis manajemen risiko, analisis tempatnya, analisis perjalanan, analisis yang sebagainya. Studi tour memang harus begitu, karena memang studi tour ini kan metode outing, metode di luar kelas, metode di luar sekolah. Sehingga perlu perencanaan yang matang, perlu pengawasan yang kuat. Nah, yang terakhir, evaluasi. Tentukan evaluasinya, studi tour berhasil, kriterianya apa? Gagal, kriterianya apa? Jadi tidak asal ada ide studi tour terus berangkat. Janganlah ketika menjadi guru, analisis dulu studi tour itu lewat cara-cara yang bagus supaya sukses. Jangan pokoknya ada kendaraan masuk berangkat, tidak. Ini pembelajaran, ini mendidik anak, dan ini demi azas kemanfaatan dan keamanan anak, maka perlu diteliti. Oleh karena itu, sekolah harus betul-betul ngecek kesiapan guru terhadap studi tour itu. Dinas pendidikan juga harus mengecek bagaimana mutu studi tour itu jika berada di X. Kalau tidak berangkat, kelemahannya apa? Kalau berangkat, keuntungannya apa? Dan ke depan sudahlah, tidak harus keluar jauh kalau pada akhirnya menimbulkan sebuah bencana, sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus ketat dan ada lembar evaluasinya untuk apakah boleh studi tour atau tidak. Semakin lama pendidikan di Indonesia harus semakin bagus, harus semakin bertanggung jawab, dan tidak akan berulang-ulang terjadi. Begitulah metode studi tour. Nanti terakhir, baru siswa melaporkan hasil studi tour itu untuk ngecek tingkat keberhasilan belajar anak. Jadi yang penting adalah anak punya manfaat dalam hal pembelajaran, membuka persepsinya, membuka wawasannya, dan mencerahkan dalam kehidupan berinovasi. Demikian, salam Kayan Bintang. Audio Jungle.